Pak Edi, untuk capaian investasi Kabupaten Trenggalek di trimester ketiga ini gimana Pak? Ya, alhamdulillah capaian investasi kita sampai dengan bulan 3 2023 ini ada tren positif atau naik. Bahkan tren ini juga sebenarnya rutin naik dari sejak tahun 2021. Sampai dengan saat ini kurang lebih tercapai investasi itu di angka kisaran 426 miliar. Ini berapa persen Pak Edi dari target yang dicanangkan? Ini sudah melampaui sedikit di atas target ya. Sekitar 130-an persen. Dari target kita berapa Pak Edi? Target kita ada di angka 325 miliar. Untuk sektor yang menyumbang investasi paling banyak? Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tiga besarnya itu selalu perdagangan, kemudian industri pengolahan, baru pertanian. Kalau perdagangan berarti sampai berapa persen Pak Edi dari jumlah tersebut? Angkanya saya belum tahu ini persisnya ya. Kalau tapi persennya? Komposisi itu selalu di situ. Perdagangan, kemudian industri olahan, kemudian pertanian. Untuk mengoptimalkan lagi sampai akhir tahun yang dilakukan di PMPTSP apa Pak Edi? Gimana? Untuk mengoptimalkan lagi sampai akhir tahun yang dilakukan di PMPTSP apa ini? Ya, kita tetap satu dari sisi perizinan kita upayakan kegiatan-kegiatan seperti perizinan jemput bola. Hari ini ada kegiatan menikah, kita selalu aktif di dalamnya. Kemudian yang kedua, kegiatan promosi investasi ini juga kita galakkan karena promosi investasi itu lebih menjangkau ke yang usaha menengah dan besar. Siap. Untuk tahun semester 3 ini ada investor baru Pak? Untuk tahun 2023 sampai dengan semester 3 ini beberapa investor baru juga ada, tetapi itu masih penjajakan ya. Masih penjajakan. Kemarin kita juga antar dari Vietnam yang mereka akan invest pengolahan durian di desa Sawahan. Pak, kalau adanya JLS ini Pak, apakah sedikit banyak mempengaruhi investasi terutama di kawasan pesisir selatan utamanya Watulimo? Jelas sangat berpengaruh ya, karena infrastruktur itu salah satu prasyarat yang menjadi daya tarik dari investor untuk masuk. Karena tanpa infrastruktur yang memadai, ya investor tentu akan mempertimbangkan kos mereka atau modal mereka masuk itu akan semakin berat dan besar. Kawasan selatan sudah ada JLS, kemudian ada informasi Bandara Kediri segera operasional, tol nanti yang exitnya ada di Tulungagung mendekat ke arah Trenggalek ini merupakan keterpaduan dengan JLS di kawasan selatan. Sudah ada mulai penjajakan dari investor Pak untuk di kawasan selatan ini? Ya, dari sektor perikanan ada, kemudian dari sektor pertanian ada. Kita tetap fokus untuk potensi emas hijau ya, dalam arti pertanian, agro, kemudian emas birunya itu sektor kelautan. Dua backbone ini yang selalu menjadi pusat pertumbuhan dari Trenggalek ya. Jadi itu kita fokus di sana. Ketertarikan investor tersebut kalau boleh dinilai di PMPTSP sudah berapa persen Pak untuk menanamkan sahamnya di sini? Oke, salah satunya yang kita punya potensi sangat besar itu kan durian ya. Bagaimanapun durian itu di Indonesia penghasil terbesarnya ada di Jawa Timur, kemudian Trenggalek itu salah satu yang juga terbesar di samping beberapa kabupaten yang lain. Kemarin kita mendampingi dari Vietnam, kemudian dari Vietnam itu dengan pengusaha lokal secara B2B ya, karena kita hanya mendampingi aja, itu sudah ada semacam agreement untuk pengolahan durian, baik itu untuk durian kupas maupun pasta durian. Saran nilai investasinya untuk durian? Ya, kalau ini uang yang berputar terkait dengan durian ini memang sangat besar ya. Data dari Dinas Pertanian kemarin itu panen kita itu ada di kisaran rata-rata 3 tahun terakhir ini di 15.000 ton. 15.000 ton? Iya, itu kalau dikalikan dengan katakanlah angka per kilonya dengan nilai yang standar atau moderat, itu angka uang yang berputar di Trenggalek dari sektor durian ini sudah di atas setengah triliun sebenarnya. Dari 3 tahun panen itu Pak ya? Dari tahun ini saja. Oh, setiap tahun itu? 3 tahun itu kalau di rata-rata per tahunnya 15.000 ton. Oh gitu. Puncaknya tahun ini. Untuk investasi di tanah aset Pemkab Pak, untuk Ya. di Trenggalek seperti apa? Investasi di tanah aset Pemkab
yang kita dalam waktu dekat terus kejar itu di sektor pariwisata dan juga taman agro ya untuk edukasi pertanian. Taman agro untuk edukasi pertanian itu ada di Agropark yang di Jalan Panglima Sudirman, Soekarno-Hatta ya. Kemudian kalau yang pariwisata itu ada di sekitaran 360. Kita sudah ada kepeminatan dari salah satu pemain industri pariwisata, investor yang cukup bonafit, tapi mereka masih terus mengkaji percepatan agar ini segera terrealisasi. Kemudian yang kedua, ini bukan di lahan Pemkab tapi di lahan negara, tetapi nanti akan juga berkaitan dengan di lahan Pemkab. Ini di kawasan Tumpak Tulen dekatnya Pasir Putih, rencananya di Dendi yang pengusaha yang di Pulau Tengah masuk. Ini sudah ada komunikasi intensif, kita juga berharap bisa segera terrealisasi. F&B atau hotel atau apa nih Pak? F&B ada, kemudian resort ada, kemudian tempat-tempat wisatanya juga satu area yang terpadu di situ. Dendi Beach View ya.